Selamat pagi sahabat tani dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini tanggal 15 September 2024. Semoga kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, sahabat tani dimanapun Anda berada, ini jagung NK perkasa, usianya kurang lebih antara 80 sampai 85 hari. Nah, sahabat tani, sebenarnya perempelan daun jagung ini itu sudah agak terlambat ya menurut saya, karena kan kesibukan baru kali ini saya bisa melakukan perempelan. Nah, tanda-tandanya Pak, apa tanda-tandanya jagung yang bisa atau yang sudah waktunya dirempel menurut saya ya? Ini rambut jagung yang berada di sini ini sudah mulai mengering atau tidak lagi ada penyerbukan ya, penyerbukan yang ada di sini tentunya ya. Ini sudah tidak lagi penyerbukan dan ini sudah mengering. Ini yang pertama. Nah, dari rambut tersebut sudah kering, jangka waktunya itu 1 minggu. Menurut saya lebih efektif. Bisa juga seperti ini tanda-tandanya. Nah, ini ada samburat atau kecoklatan. Ini tanda-tandanya sudah bisa daun jagungnya dikurangi atau dirempel di bawah pokok jagung. Nah, bisa sahabat tani sisakan 3, 4, 2, bahkan 1 sahabat tani. Nah, mungkin dari sahabat tani timbul pertanyaan ya, sebenarnya perempelan daun jagung perlu atau tidak? Menurut saya perlu. Yang pertama, sahabat tani, perempelan daun jagung bertujuan untuk mengurangi fotosintesis yang tidak sempurna, sahabat tani. Nah, saya tunjukkan sahabat tani daun jagung yang mempunyai fotosintesis yang tidak sempurna menurut saya. Nah, begini sahabat petani. Nah, akan saya jelaskan. Ini kan ada daun jagung yang paling atas atau yang paling ujung. Nah, saya hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 6, ini 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, daun jagung yang berada di bawah pokok jagung ya, tentunya fotosintesisnya akan kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Karena terhalangi oleh daun-daun yang berada di atas atau di sekelilingnya ya, seperti ada. Nah, ini daun ini tentunya kan fotosintesisnya kurang maksimal. Nah, ini perlu dirempel. Nah, boleh disisakan 4, 3, 2, 1. Nah, ini bergantung umurnya sahabat tani, bergantung umurnya. Nah, kalau perempelannya 1 minggu setelah ini kering
atau rambut jagung ini kering, ya, sebaiknya disisakan 4, ya, atau 3. Nah, kalau sudah ini ada semburat warna coklat, boleh disisakan 2 atau 1. Tentunya kan bijinya ini di dalamnya sudah keras. Kalau 1 minggu setelah rambut ini kering kan tentunya di dalam masih lunak atau berair, ya. Ini disisakan 4 helai di bawah pokok jagung supaya fotosintesisnya nanti bisa maksimal, ya. Karena ini makin ke atas makin dekat sinar matahari dan tidak terlalu tertutup dari daun-daun yang ada di sekitarnya. Berbeda lagi daun yang berada di bawah ini, sahabat tani. Nah, tentunya daun yang di bawah ini akan terhalang sinar matahari. Nah, seperti ini. Daun ini akan terhalang oleh daun-daun yang berada di atas dan terhalang oleh daun-daun yang ada di sini, ya. Nah, ini kita rempel, ya. Kita sisakan 3 atau 4, sahabat tani. Dan selanjutnya yang kedua, untuk mengurangi pembagian makanan. Nah, sahabat tani dimanapun Anda berada, ini kan dilakukan perempelan. Nah, yang sebelumnya dilakukan perempelan ini kan berada di sini, sahabat tani. Nah, daun jagung yang berada di sini atau masih melekat pada batangnya yang paling bawah, khususnya daun seperti ini memerlukan makanan, sahabat tani. Nah, memerlukan makanan dan fotosintesisnya juga kurang maksimal. Nah, makanan yang berada sini atau daun jagung yang dilakukan perempelan atau yang sudah dirempel, nah, makanannya itu bisa dialihkan di daun jagung yang lainnya, ya. Misalkan sebelum dirempel itu jumlah daun jagung itu 12. Nah, setelah dilakukan perempelan 2 helai atau 4 helai, tentunya makanan yang tadinya didistribusikan di sini, ya, bisa dialihkan ke daun-daun jagung yang mempunyai fotosintesis maksimal, ya. Nah, seperti ini. Tentunya ini kan fotosintesisnya lebih maksimal daripada daun jagung yang berada di paling bawah seperti ini, sahabat tani. Nah, sahabat tani, ya tentunya petani di Indonesia, ya, itu banyak yang mempunyai ternak seperti kambing, sapi, domba, kerbau. Nah, ini bisa digunakan untuk pakan ternak, sahabat tani. Kalau yang tidak mempunyai pakan ternak, saran saya dikumpulkan dan dibuang di pinggir, ya, di pinggir, nanti dijadikan satu dan bisa dibakar, sahabat tani. Dan yang ketiga, sirkulasinya setelah dilakukan perempelan, sahabat tani, ya, ini bisa lancar. Nah, ini sahabat tani, ini belum dilakukan perempelan. Nah, dan ini sahabat tani, ya, ini. Nah, ini sudah dilakukan perempelan 2 atau 3, bisa disisakan 4 helai jagung di bawah pokok jagung seperti ini, sahabat tani. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi sirkulasinya bisa lancar dari
sana, dari sana, dari sana, dan dari sana. Ya sahabat tani. Nah, tujuan dari perempelan daun jagung sahabat tani untuk mengurangi kelembaban. Nah, yang tadi daun jagung yang belum dirempel. Nah, kan seperti itu sahabat tani. Nah, tentunya sirkulasinya berbeda dengan daun jagung yang sudah dirempel. Nah, daun jagung yang sudah dirempel itu bisa, yang maksud saya yang belum dirempel itu bisa menyebabkan kelembaban bila di daerah sahabat tani curah hujannya tinggi. Nah, kelembaban itu bisa membawa penyakit, bisa menimbulkan penyakit seperti busuk batang sahabat tani. Ya. Dan yang keempat, akan tampak lebih bersih dari sebelumnya. Nah, ini sahabat tani, ini kan agak tampak lebih bersih. Nah, selain kita merempel daun jagung, kita juga bisa membersihkan gulma-gulma atau rumput yang berada di bawah jagung. Nah, nanti ketika saat panen, ya sahabat tani, akan tampak bersih daripada yang belum dirempel atau dibersihkan. Jadi pada musim berikutnya kita tidak terlalu memerlukan banyak tenaga, ya sahabat tani. Dan yang selanjutnya akan tampak bersih daripada sebelumnya. Tadi sudah saya jelaskan kan pada gambar ini agak tak lebih bersih sehingga mengurangi persembunyian tikus sahabat tani. Nah, ini kalau ini banyak atau ini gundukan ya ini banyak, ini tentunya kan kalau di daerah saya setelah padi itu kan dibajak langsung ditanami, tentunya ini tanpa dipotong kalau di daerah saya. Nah, tentunya ini akan menjadi gundukan. Nah, ya gundukan ini kalau tidak dibersihkan ini bisa menjadi rumah bagi tikus. Nah, ya yang bisa memakan buah jagung kita sehingga hasilnya bisa kurang. Nah, seperti ini sahabat tani. Nah, jagung saya juga terkena hama tikus. Nah, sahabat tani. Nah, ini dan ini juga sahabat tani. Nah, itu tips dari saya sahabat tani, perempelan jagung yang saya lakukan. Nah, untuk sahabat tani mungkin timbul pertanyaan juga, jagung apa yang ditanam? Nah, sahabat tani, ini jagung jenis NK Perkasa. Dari awal sampai sekarang itu mendapat hujan 1 kali kurang lebih saat umur 50 hari sahabat tani. Nah, dengan curah hujan yang tinggi tersebut itu menimbulkan air meluber sehingga menyebabkan kematian pada tanaman jagung saya. Meskipun tidak banyak, tapi mengalami hal yang tidak diinginkan. Nah, karena pada tahun-tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya 2023, 22
itu tidak ada curah hujan sama sekali sahabat tani saat musim kemarau. Nah, pada tahun 2024 ini ya, ini tidak dikasih parit atau kalen untuk kelancaran air. Nah, tahun 2024 ini curah hujannya sekali itu besar sekali. 3 hari ya, 3 hari ya, itu curah hujannya tinggi sehingga menyebabkan banjir di sini ya petani. Di sini itu banjir. Nah, ada yang mati ya. Dan ini masih sisanya. Alhamdulillah. Itu informasi yang saya sampaikan sahabat tani, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya sahabat tani. Sampai jumpa di video selanjutnya.